Baik. Nah, misalnya katakanlah setelah dimediasi, oke, bismillah kembali bersama. Ternyata kambuh lagi. Persoalannya muncul lagi. Biasanya kalau sudah babak kedua ini nggak segera diredam, ini bisa kemana-mana. Ya, bisa tambah panjang persoalannya. Ini sudah mendekati keputusasaan. Begitu juga misalnya udah 3 kali, masih bertambah juga, dan ini biasanya udah tambah dekat nih dengan memutuskan. Sebelum diputuskan. Ya, misalnya, saya sudah tidak sanggup lagi Ustadz, saya sudah terlanjur sakit. Wah, itu sakitnya udah sakit, bukan lagi sakit, tapi sakit gitu. Terlanjur sakit. Iya, kalau masih sakit masih bisa diukur lah gitu ya. Deden ya? Biasanya kalau makin sakit suaranya makin pelan, Ustaz. Gimana? Gimana? Saya tadi udah umpamakan Ustaz Deden mah curang. Saya udah coba sakit gitu kan, itu sakit banget berarti nyelekit. Gini Ustaz. Tapi kalau contohnya. Jadi nggak ada suaranya. Tapi Ustaz Deden gak ada suaranya sambil ketawa. Sekarang yang saya maksud sakit ekspresinya, sakit beneran. Coba Ustaz Deden ekspresinya saya minta, Ustaz Deden lagi sakit banget tapi nggak pakai suara. Gimana ekspresi mukanya kira-kira? Ya pokoknya gitulah ya. Jadi saking sakitnya sehingga udah gak ada suara lagi, udah dah. Artinya pokoknya udah nggak bisa ngomong lagi, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Ini bisa terjadi pada si suami, bisa terjadi pada si istri. Karena mungkin sudah terlalu tersakiti. Yang satu juga sudah terlanjur ilfil. Ustaz Deden tahu ilfil? Sering dengar Ustaz, tapi yang dimaksud dengan ilfil sesungguhnya masih remeng-remeng. Beda tipis dengan alfil. Oh iya, gajah Ustaz ya. Itu kan ilfil. Nah ini sedikit agak beda dengan alfil. Iya. Artinya sakitnya itu udah segede gajah gitu ya. Udah sakit banget sehingga udah mati rasa, udah nggak ada lagi yang namanya muasyarah bil ma'ruf, itu udah nggak ada lagi. Sudah yang ada adalah ya kasfin makul. Jadi komunikasinya sudah seperti kasfin makul. Ya. Komunikasinya sudah saling menyakiti. Komunikasinya sudah saling menyerang. Ketika berpisah nggak lagi saling menjaga, tetapi sudah saling menjelekkan. Itu di tingkat komunikasi biasanya. Kemudian udah nggak bisa bersatu lagi, chemistry-nya udah nggak klik lagi gitu ya, sudah. Nah ini kalau keluarga sudah begini nih, setan sudah di tengah tuh menari-nari, yang akan memberikan gambaran-gambaran di benak masing-masing. Kalau perlu nanti dikasih mimpi, masing-masing dimimpiin yang dijelek-jelekan satu sama lain. Karena memang sudah seperti itu. Datanglah jin-jin khusus di dalam rumah, yang memang ada jin khusus yang tidak suka keluarga itu harmoni. Ya, tidak suka keluarga itu harmoni. Apalagi ditambah curhat di media sosial, tambah parah. Kemudian dikomen oleh mantan. Nah, kalau sudah masuk mantan, ditambah lagi salah curhat. Nah, ini bisa nanti nusyuz. Ya, sudah nusyuz salah satunya. Nusyuz itu apa Ustaz Deden? Nusyuz itu gambarannya gini aja.
istri berselingkuh walaupun dalam tingkat kecil dari suami. Ya. Udah masuk kategori nusyuz ya. Iya. Nah, si suami juga begitu dong, bukan cuma istri kan. Jadi kata-kata nusyuz kan biasanya oleh laki-laki hanya digunakan untuk menyerang perempuan kan. Padahal nusyuz itu juga bisa dilakukan oleh si suami ya. Cuma kan suami kadang-kadang punya alasan, saya kan boleh poligami. Padahal antara mau poligami dengan nusyuz itu kan beda tipis. Ini sering terjadi sama suami. Misalnya gini, dia pengecut tidak mau menceraikan istrinya yang sudah minta cerai. Tapi juga tidak mau menggauli istrinya. Kemudian tidak adil menafkahi istrinya. Anak dicukupkan tetapi si istri tidak diberikan. Karena tujuan nanti kalau bercerai supaya anaknya bisa dibawa oleh si suami. Si suami atas nama ingin poligami nusyuz bisa jadi. Nah ini kan tipis. Ini persoalan hati. Nah makanya apa solusinya dalam situasi seperti ini? Buka di surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini akan lebih indah kalau Ustaz Deden yang bacain ini. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Tafadhal Ustaz Deden. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Enggak dari awal Ustaz, at-talaqu marratan. Di tengah-tengah kepanjangan. Kepanjangan kalau dari awal. Iya. Nah, gitu. Sampai di situ aja ya. Iya, sampai di situ aja. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Ya. Jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri ini tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, nah ini kan kepada si hakam nih dikatakan kira-kira begitu ya. Jadi yang menjadi patokan kelihatannya di sini adalah alla yuqima hududallah. Ah gitu ya patokannya ya. Hudud. Nih sebelum mengambil keputusan cerai bukan soal ekonomi, bukan. Ya. Walaupun kita lihat antrian panjang itu ekonomi semua urusannya. Memang ekonomi ada hubungannya dengan salah satu unsur yang membolehkan adanya perceraian. Tapi bukan ekonomi yang menjadi tekanan. Hududallah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya si suami istri itu tidak dapat menjalankan gitu ya, menjalankan hukum-hukum Allah, tidak mampu menjaga batasan-batasan Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ini namanya khulu'. Jadi si istri melepas diri dari ikatan suaminya dengan membayar maharnya. Ya, melepaskan maharnya kepada si suaminya. Begitu biasanya digambarkan fala junaha alaihima fi maftadat bih. Ya, si istri menebus dirinya. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Jadi kalau memang si istri merasa saya kalau begini terus nih, sholat saya nggak akan khusyuk. Ibadah saya bakal hancur. Hubungan saya dengan Allah akan terhalangi. Itu nomor satu. Baru kemudian saya tidak bisa nih menegakkan hukum
Allah di dalam rumah tangga saya sebagai istri nggak bisa lagi menegakkan yang ke hadapan suami. Saya juga nggak bisa lagi menegakkan hukum Allah sebagai seorang ibu yang baik. Nah itu yang kedua misalnya. Yang ketiga, wah kalau begini hidup saya bisa hancur ini. Karena tekanan dari luar diri saya itu juga begitu besar. Nah dalam kondisi seperti ini, memang perempuan dalam kondisi yang sangat lemah. Kalau dalam kondisi ini si perempuan salah konsultan, salah curhat, salah teman, salah lingkungan, nah selesai dia sudah masalah. Langsung misalnya masuk arisan janda-janda sakinah misalnya. Udah cerai aja, ngapain lu kayak gini, harga diri lu, bla 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 bla. Bukan hududullah, nah ini bahaya. Tapi kalau yang diambil keputusannya adalah demi menegakkan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah tidak dilanggar, lalu menyerahkan maharnya kepada si suami atau melalui KUA, ya, kemudian khulu. Khulu itu cerai dari pihak perempuan yang ingin dilepas oleh si suami lewat pihak ketiga. Dengan menyerahkan misalnya maharnya atau sebagaimana yang diputuskan oleh pihak pemerintah yang masing-masing, mungkin setiap negara punya caranya sendiri. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, sampai di sini, maka mafhum dari mantuknya adalah, atau dari ayat surat Al-Baqarah 229 ini, berarti tidak boleh khulu, itu minimalnya, tidak boleh minta lepas atau tidak boleh menceraikan istri kalau hukum Allah tidak bisa ditegakkan, tidak boleh. Artinya mengambil keputusan. Kecuali memang ini tidak bisa ditegakkan lagi, ya sudah. Tanyalah kepada ulama, tanyalah kepada hakam dari pihak keluarga, tapi semata-mata dari hati yang paling dalam, saya ingin hidup menegakkan hukum Allah, saya takut sama Allah. Bukan karena ada yang lain. Ya kadang-kadang kan pura-puranya hukum Allah, tapi di hatinya masih ada yang lain. Ingat ya, Allah tuh tahu isi hati setiap manusia.